Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah mengklik video saya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah mensupport channel saya dengan meninggalkan komentar, menyukai channel saya, dan mensubscribe channel saya. Buat teman-teman yang baru bergabung dan belum klik tombol subscribe, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video terbaru. Di video kali ini saya kembali akan menceritakan sebuah kisah yang saya dapat dari salah satu teman subscriber saya. Kisah ini menurut saya sangat menarik untuk saya bacakan atau saya ceritakan kembali di channel YouTube saya. Buat teman-teman yang penasaran dengan kisahnya, tonton video saya sampai selesai. Kisah ini saya dapatkan dari salah satu teman subscriber saya yang mana kita samarkan saja namanya Mbak Sarah. Jadi Mbak Sarah ini menuliskan kisah ini dari pengalaman salah satu teman dekatnya. Dan kisahnya diberikan kepada saya untuk diceritakan kembali di channel YouTube saya. Kisah ini menceritakan tentang persahabatan 4 orang gadis yang sama-sama merantau di Jakarta dan bekerja di suatu kantor yang berlokasi di sekitar Jakarta Selatan. 4 orang gadis ini bernama, yang pertama adalah Diana. Diana ini adalah sosok gadis yang sangat cantik yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Pribadinya yang pintar dan supel dan bisa bergaul dengan siapa saja. Hal ini membuatnya banyak dikenal banyak orang. Walaupun dia berasal dari daerah Jawa Tengah, namun ketika berbicara dia bisa menyesuaikan logat bicaranya dengan orang lain. Tentunya tidak dia lakukan ketika bersama dengan sahabat-sahabatnya. Nah, yang kedua adalah Amalia. Amalia ini adalah salah satu sahabat dari Diana yang juga merupakan teman satu kos dengan Diana. Amalia yang berasal dari Jawa Barat dengan logat Sundanya yang cukup kental, dia terlihat paling lembut di antara yang lainnya. Amalia ini pun memiliki kemampuan untuk melihat sesuatu yang gaib di sekitarnya. Tidak heran memang karena ada garis keturunan dari kakek dan ayahnya yang ternyata memang adalah seorang paranormal di kampungnya. Dan Amalia ini juga sering sekali menjahili sahabat-sahabatnya dengan mengatakan adanya penampakan di sekitar mereka. Baik di kantor, di rumah makan, sampai di tempat keramaian sekalipun. Hal ini tidak jarang membuat dari sahabat-sahabat Amelia ini merasa ketakutan. Nah, yang ketiga adalah Cassandra. Biasa dipanggil Sandra. Cassandra adalah sosok wanita yang cantik, tinggi, putih dan energik. Dengan pembawaan khas dari Sulawesi Utara dan logat bicaranya yang sering meledak-ledak, Cassandra memang terlihat lebih dominan jika dibandingkan dengan sahabat-sahabatnya yang lain. Dan ini sering membuatnya menjadi pusat perhatian jika mereka bersama. Dengan sifatnya yang ramai, periang, dan lucu, membuat persahabatan mereka menjadi sangat hangat.
Jadi sampai-sampai nih ada istilah di antara mereka, tidak ada canda tanpa Cassandra. Nah, terus yang keempat atau yang terakhir adalah Liliana. Liliana ini adalah sosok peranakan Tionghoa yang berasal dari kota Surabaya. Dia adalah sosok yang paling pendiam di antara teman-temannya yang lain. Namun ketika dia sudah berbicara, yang lain pun pasti dibuatnya tertawa. Karena yang keluar dari pembicaraannya selalu hal-hal yang straight to the point dan itu yang membuatnya terlihat kaku. Dengan logat khas Jawa Timurnya itu, Liliana pun menjadi cukup beda dengan sahabat-sahabatnya yang lain. Dengan perbedaan yang ada dari diri masing-masing, tidak membuat mereka berselisih. Malah persahabatan mereka terjalin dengan sangat erat dan bisa mengisi satu sama yang lain. Pada suatu bulan Ramadan di tahun 2003, mereka sering bersama, terlebih ketika akan buka puasa bersama. Cassandra dan Liliana yang bukan penganut agama Islam pun turut serta bersama kedua sahabatnya untuk berbuka puasa bersama. Bahkan mereka pun sampai-sampai ikut berpuasa juga karena di sini merasa tidak enak dan menghormati rekan-rekan kerjanya yang memang kebetulan mayoritasnya adalah beragama Islam. Pada suatu hari menjelang libur Idul Fitri di tahun itu, di hari terakhir ketika mereka masuk kantor, mereka kali ini mengadakan buka puasa bersama di sebuah rumah makan favorit mereka di sebuah mall yang memang sudah mereka pesan jauh hari sebelumnya. Pada kesempatan kali ini mereka berjanji untuk mengenakan pakaian terbaik yang mereka miliki. Setelah mereka berbuka puasa dan Diana serta Amalia melakukan sholat maghrib, mereka pun mengadakan sebuah acara kecil-kecilan lah. Jadi mereka kembali menegaskan komitmen yang pernah mereka ucapkan pada waktu awal persahabatan mereka dulu yang sudah berjalan kurang lebih 4 tahun ini. Dan hal ini memang sering mereka lakukan setiap tahunnya sebelum libur panjang hari raya dan biasanya hari raya Idul Fitri. Jadi pada kesempatan itu mereka kembali mengulang komitmen mereka yaitu untuk menyerahkan cincin jomblo. Cincin jomblo ini adalah cincin yang mereka kenakan apabila mereka statusnya masih jomblo atau belum memiliki pasangan. Dan apabila mereka telah memiliki pasangan, jadi cincin ini dikembalikan untuk dikumpulkan kembali. Jadi singkat cerita, akhirnya mereka pun pulang ke kampung halaman mereka masing-masing. Diana pulang ke Semarang, Amalia pulang ke Garut, Liliana pulang ke Surabaya, dan Cassandra pulang ke Manado. Diana yang pada Idul Fitri kali ini pulang ke Semarang pun tidak menyia-nyiakan liburannya di kota kelahirannya itu. Begitupun dengan sahabat yang lainnya. Mereka sering bertukar kabar berita dan bercerita mengenai keseharian mereka di kampung halaman masing-masing. Pada saat Diana di Semarang, Diana berkumpul kembali bersama teman-teman semasa SMP dan SMA-nya. Dan teman-temannya mengadakan acara buka puasa bersama sampai halal bihalal setelah Hari Raya Idul Fitri. Pada suatu kesempatan di acara buka puasa bersama dengan teman-teman SMA-nya, Diana pun kembali bertemu dengan salah seorang temannya yang bernama Aryo. Jadi Aryo adalah teman Diana sewaktu kelas 2 SMA dulu. Namun mereka tidak terlalu akrab pada waktu SMA dulu. Jadi pada kesempatan waktu itu Aryo pun memberanikan diri untuk berbicara dengan Diana. Dan setelah mereka berbicara, akhirnya mereka berdua pun saling bertukar nomor HP dan PIN BlackBerry.
Jadi setelah pertemuan itu, komunikasi antara Diana dan Aryo ini jadi lebih sering. Dan tak jarang mereka pun juga sering jalan bersama. Dan akhirnya selepas acara halal bihalal yang diadakan oleh rekan-rekan SMA-nya, Aryo dan Diana berkomitmen untuk menjadi sepasang kekasih. Di sini hati Diana sangat berbunga-bunga begitu menjalin hubungan asmara dengan Aryo. Namun hal ini masih Diana rahasiakan dari sahabat-sahabatnya. Karena Diana akan memberi kejutan kepada sahabat-sahabatnya ketika mereka kembali dan berkumpul bersama setelah liburan Idul Fitri. Dan Diana pun juga memiliki rencana untuk memperkenalkan Aryo kepada para sahabatnya nanti jika sudah di Jakarta. Hal ini pun memang akan bisa terlaksana mengingat memang Aryo ini juga bekerja di Jakarta. Dan faktor Aryo yang bekerja di Jakarta lah yang memantapkan hati Diana untuk menjalin hubungan dengan Aryo. Dikarenakan Diana berpikir tidak perlu LDR. Nah, jadi singkat cerita, Diana dan Aryo pun sering menghabiskan waktu bersama di kampung halaman mereka sebelum libur Idul Fitri berakhir. Dan mereka pun berkunjung dan memperkenalkan kepada kedua orang tua dan keluarga masing-masing. Dan sepertinya di sini keluarga mereka pun setuju dengan hubungan mereka. Jadi singkat cerita, akhirnya liburan pun telah usai. Dan Diana pun akhirnya bersiap kembali ke Jakarta pada Jumat sore. Dan Aryo yang pada saat itu masih akan tinggal di Semarang dikarenakan masih ada proyek dari kantornya itu pun ikut mengantarkan Diana ke terminal bis untuk naik travel ke Jakarta. Akhirnya Diana pun berangkat ke Jakarta tanpa didampingi oleh Aryo. Di perjalanan pun mereka masih sering berkomunikasi. Tak lupa juga Diana berkomunikasi dengan para sahabatnya yang masih berada di kampung halamannya masing-masing. Dan mereka pun mempersiapkan oleh-oleh untuk mereka nanti bawa ke Jakarta. Nah, karena perjalanan yang cukup panjang dan lumayan melelahkan, akhirnya Diana pun tertidur di mobil travel tersebut. Berkali-kali dia bangun dan tidur dalam perjalanan. Ketika sudah memasuki tol Cikampek, Diana pun merasakan kantuk yang teramat sangat. Karena sudah tidak tahan lagi, akhirnya Diana pun tertidur dengan sangat pulas di mobil travel itu. Di dalam tidurnya itu, Diana sempat merasakan beberapa kali guncangan dan suara yang lumayan berisik. Namun karena sudah terlalu mengantuk, akhirnya Diana melanjutkan kembali tidurnya. Dan tanpa sadar Diana pun sudah terbangun di dalam kamar kosannya. Diana agak sedikit bingung dikarenakan tadi dia masih tertidur di dalam mobil travel dan saat ini Diana sudah berada di dalam kamar kosannya. Namun di sini Diana berpikir karena mungkin ya sudah saking mengantuk dan lelahnya, jadi mungkin Diana tidak ingat apa-apa lagi dan tiba-tiba terbangun di dalam kamar kosannya. Dan pada saat itu sudah sekitar pukul 1 dini hari. Ketika Diana hendak melanjutkan istirahatnya, tiba-tiba Diana mendengar ada seseorang yang memanggilnya dari luar kamar kosannya. Dan Diana pun bertanya dalam hatinya, siapa yang memanggilku malam-malam begini? Lagian sepertinya tidak ada yang tahu kalau aku sudah tiba. Atau mungkin saja Amalia ya. Kan biasanya dia sudah sampai lebih dulu di kos. Karena memang kampung halamannya tidak terlalu jauh dari Jakarta. Ya udahlah, besok saja aku ke kamarnya.
Lagian sudah malam begini, siapa tahu dia memang sudah tertidur. Dan akhirnya Diana pun melanjutkan tidurnya kembali. Namun di tengah-tengah tidurnya, di sini Diana kembali mendengar suara keributan di telinganya. Diana coba memejamkan matanya, namun suara itu semakin jelas terdengar. Akhirnya Diana pun kembali membuka matanya dan mencoba memeriksa di sekitar kamarnya. Namun memang Diana tidak mendapati apa-apa di sekitar kamarnya. Dan Diana pun kembali masuk ke dalam kamarnya. Pada saat Diana masuk ke dalam kamarnya, di saat itulah Diana kembali mendengar panggilan dari luar kamarnya. Dan di sini Diana berkata dalam hatinya, "Wah, ini sih suara Amelia. Usil banget sih ini anak. Dia pasti sudah tahu kalau aku sudah ada di kosan ini." Dan akhirnya Diana pun mencoba untuk keluar kamar dan membuntuti suara yang dia anggap adalah suara Amalia. Ketika sampai di depan kamar mandi bersama, Diana pun mendengar suara Amalia kembali. Dan dia pun berkata dalam hati, "Nah kan bener ini anak udah ada. Usil banget sih manggil-manggil orang malam-malam begini." Dan akhirnya Diana pun mencoba mendekati pintu kamar mandi itu. Namun tiba-tiba Diana tersentak di saat yang bersamaan sosok Amalia keluar dari kamar mandi itu dengan raut yang sangat dingin dan seperti tidak mengenalnya. Sosok Amalia tersebut berpapasan dan hanya berlalu begitu saja di hadapannya dan langsung menuju ke kamarnya. Diana pun pada saat itu tercengang dengan perilaku Amalia. Dan Diana segera bergegas menyusul Amalia. Namun sosok Amalia ini berjalan dengan sangat cepat dan langsung masuk ke kamarnya. Tak selang beberapa lama, Diana pun sampai di depan kamar Amalia. Dan Diana pun mulai mengetuk pintu dan memanggil Amalia. "Lia, Lia, buka Lia, ini aku Diana." Diana memanggil sambil terus mengetuk pintu kamar Amalia. Namun di sini tidak ada jawaban atau satu suara pun yang keluar dari kamar Amalia. "Lia, buka dong. Ih, gak lucu banget sih lu bercanda." Diana pun kali ini berusaha menggedor pintu Amalia. Namun tetap saja tidak ada jawaban dari Amalia. Dan akhirnya Diana pun memutuskan untuk kembali ke kamarnya seraya bergumam dalam hatinya, "Awas lu ya besok bercanda lo bener-bener gak lucu." Dan Diana pun bergegas menuju ke arah tangga untuk turun ke lantai di bawah di mana kamarnya berada. Namun ketika sampai di tangga, Diana dikagetkan oleh sosok pria yang berada tepat di tangga atas. Pria itu menatap Diana dari lantai atas dengan tatapan yang kosong. Wajahnya pucat pasi dan sekujur tubuhnya dipenuhi oleh luka-luka. Pria itu pun memanggil Diana sambil meminta tolong. "Tolong, tolong aku." Pria itu terus memanggil Diana dan melambaikan tangannya dan meminta pertolongan kepada Diana. Ketika Diana masih terpaku, tiba-tiba saja sosok pria itu bergerak menuruni anak tangga untuk mendekati Diana.
Dengan badan yang penuh berlumuran darah dan bau amis yang sangat menyengat, sosok pria itu terus bergerak sambil meminta tolong kepada Diana. Diana yang sangat ketakutan akhirnya tanpa berpikir panjang pun berlari ke arah lorong menuju kamar Amalia. Di sini kembali Diana menggedor-gedor kamar Amalia untuk meminta pertolongan. "Lia, tolong buka pintunya, Lia." Diana menggedor sambil menangis ketakutan. Sementara Diana berusaha meminta tolong kepada Amalia, sosok pria itu pun sudah berada di anak tangga terakhir di lantai yang sama dengan Diana. Dari kejauhan, sosok pria itu terus-menerus memanggil Diana dan meminta pertolongan. Diana yang menangis ketakutan terus menggedor pintu Amalia sambil menatap ke arah sosok pria tersebut. Ketika sosok pria itu sudah hampir mendekati Diana, tiba-tiba saja sosok pria itu pun berteriak di depan Diana, "Pergi!" Setelah mengucapkan itu, sosok pria itu pun hilang dari pandangan matanya. Diana yang pada saat itu masih sangat ketakutan, tersentak diam dengan keadaan yang terjadi. Di satu sisi Diana merasa lega karena sudah tidak ada teror dari sosok pria itu. Namun di sisi lain Diana dibuat bingung dengan menghilangnya sosok pria itu. Dan akhirnya Diana pun bisa kembali mengatur emosinya dan dia pun kembali mengetuk pintu kamar Amalia. Diana di sini berpikir untuk menginap saja di kamar Amalia. Karena saat ini Diana terlalu takut untuk kembali ke kamarnya. Dan akhirnya Diana kembali mengetuk kamar Amalia. "Duh, nih anak gak bangun-bangun lagi," gumam Diana dalam hati. "Mana gue gak bawa bebe lagi?" Kesal Diana dalam hatinya. Dan akhirnya Diana pun mencoba untuk memberanikan diri kembali ke kamarnya. Sambil berjalan perlahan ke arah anak tangga, Diana pun terus mencoba untuk memberanikan dirinya. Dan sebelum melangkah terlalu jauh, Diana kembali dikagetkan oleh sosok bayangan hitam yang berkelebat di hadapannya. Bayangan hitam ini pun turut memanggil Diana. Namun bukan untuk meminta tolong, bayangan hitam itu pun langsung memanggil dan menyebut nama Diana. "Diana, Diana, ikut aku Diana." Sosok bayangan itu mencoba untuk mengajak Diana mendekat ke arahnya. "Diana, kemarilah." Dan bayangan itu mencoba meyakinkan Diana kembali. Diana yang pada saat itu masih tertegun, akhirnya kembali lagi berlari ke arah kamar Amalia dan meminta pertolongan. Namun kembali tidak ada jawaban dari Amalia. Di sini Diana menangis sambil terseduh-seduh meminta pertolongan kepada siapapun yang berada di sana. Namun tidak ada yang mendengarnya. Karena mungkin para penghuni kos yang masih belum kembali dari kampung halaman masing-masing. Dan untungnya sosok bayangan hitam itu tidak terlalu lama menampakkan dirinya kepada Diana. Selang beberapa lama, Diana kembali didatangi oleh sesosok makhluk gaib. Kali ini yang mendatanginya adalah sosok kuntilanak. Kuntilanak itu tertawa melihat Diana. Diana yang sangat ketakutan pun hanya dapat memejamkan matanya.
Namun semakin Diana merapatkan mata dan menutup telinganya, suara tertawa itu semakin jelas dan dekat ia dengar. Hingga akhirnya Diana pun merasa sentuhan yang teramat dingin di punggungnya. Kuntilanak itu pun tertawa kembali tepat di hadapan Diana. Di antara tertawanya, kuntilanak ini berteriak dengan lantang mengucapkan, "Pergi!" Kata itu pun berkali-kali dia dengarkan dari sosok kuntilanak itu. Dikarenakan sudah tidak kuat melihat itu semua, akhirnya Diana pun pingsan. Hingga akhirnya azan subuh pun berkumandang. Amalia yang dari tadi kamarnya digedor oleh Diana pun akhirnya terbangun karena azan subuh. Amalia melihat sosok Diana yang berada di depan kamarnya. Namun Amalia tidak membangunkan Diana dan hanya memindahkannya ke dalam kamarnya. Kemudian bergegas untuk menunaikan sholat subuh terlebih dahulu. Setelah sholat subuh, Amalia pun membangunkan Diana dengan sangat lembut. Diana pun tersadar dan kaget karena sudah berada di dalam kamar Amalia. Amalia pun bertanya kepada Diana, "Kamu kenapa? Kenapa kamu ada di sini?" Mendengar itu pun Diana menjawab, "Aduh, gue semalam habis diteror sama beberapa makhluk halus. Dari mulai cowok yang gak karuan badannya, bayangan hitam besar, sampai kuntilanak." Jelas Diana. Dan selanjutnya Diana pun bertanya kepada Amalia, "Nah, lu dari tadi gue gedor-gedor kamar lu, kenapa gak bukain gue pintu sih?" Dan Amalia pun sontak kaget dengan pertanyaan itu. Dan Amalia dengan gugup menjawab, "Maaf, gue gak dengar. Ya mungkin gue kecapean. Jadi gak kedengaran apa-apa." Tambah Amalia sambil menundukkan wajahnya dan seolah merasa sangat bersalah. Lalu di sini Diana pun kembali menegaskan, "Masa gue gedor sambil nangis teriak-teriak gitu lo gak kedengeran? Ini juga Pak Rustam yang jaga di bawah gak denger juga. Dia tidur apa jaga kosan sih?" Kesal Diana. Amalia di sini hanya bisa menunduk dan kembali mengucapkan, "Maaf ya." Diana pun kembali berkata, "Ya udah, gue di sini dulu ya sampai pagi. Gue masih takut balik ke kamar." Amalia pun mempersilahkan Diana untuk berada di kamarnya. Kemudian Diana kembali berkata, "Gue heran deh. Ini kenapa kosan sekarang jadi berhantu begini sih? Udah hampir 4 tahun gue tinggal di sini, tapi baru kali ini ditemuin sama hantu. Gak cuma satu lagi, tapi ada 3 sekaligus." Jelas Diana. Dan perasaan kosan ini gak pernah tuh ada riwayat hantu. Baik dari keterangan warga sekitar maupun para penghuni kosan yang lain. Tambah Diana. Dan Diana pun kembali berkata, "Tuh, kayak hantu cowok badan penuh darah. Gue baru tahu loh kalau ada hantu kayak gitu di sini. Badannya bau amis sekali." Tambah Diana sambil berusaha menahan muntahnya. Belum lagi bayangan hitam yang memanggil-manggil gue buat ikut sama dia. Untung aja gue masih sadar. Kalau enggak, ya enggak tahu deh udah dibawa kemana gue tadi. Seru Diana. Belum lagi kuntilanak yang ketawa enggak jelas. Akhirnya malah nyuruh gue pergi. Tapi si cowok tadi perasaan nyuruh gue pergi juga deh. Sambung Diana.
Amalia yang mendengar penuturan Diana hanya bisa tertunduk sambil menahan tangisnya. Nah, kenapa lu nangis, Li? Gue bukan lagi cerita sedih atau drama deh. Gue lagi cerita horor ini. Jelas Diana. Amalia yang mendengar itu mencoba untuk menenangkan dirinya seraya berkata, "Maafin gue ya Diana." Diana pun heran mendengar Amalia berkata seperti itu. Dan kemudian Amalia berkata, "Ya udah, lanjutin aja cerita lu, gue dengerin sampai selesai." Dan Diana pun berkata, "Lah, aneh nih anak." Dan akhirnya Diana pun melanjutkan ceritanya. Semakin mendengar Diana bercerita, Amalia pun semakin tidak tertahankan untuk menangis. Hal ini membuat Diana semakin kesal dan mencoba mengalihkan pembicaraannya yang lain terkait dengan persahabatan mereka. Di sana Diana memberitahukan bahwa saat ini Diana telah memiliki seorang kekasih yang bernama Aryo. Mereka baru berpacaran ketika libur Idul Fitri kemarin. Diana bercerita tentang pertemuannya kembali dengan Aryo dan bagaimana bisa suka dengannya dan menjalani masa-masa pacarannya yang singkat ketika liburan kemarin. Namun dikarenakan sudah habis cuti bersama, hal itulah yang menyebabkan Diana kembali ke Jakarta dan sementara Aryo masih berada di kampung halamannya karena kebetulan mendapatkan proyek di sana. Diana menuturkan kepada Amalia bahwa dia bermaksud menginformasikan kepada sahabat-sahabatnya yang lain bahwa Diana telah memiliki kekasih. Dan ketika bertemu nanti, Diana berniat untuk mengembalikan cincin jomblo kepada sahabat-sahabatnya. Di sini Amalia semakin terlihat bersedih dan menangis. Sementara Diana pun semakin kebingungan dengan sikap Amalia dari tadi. Akhirnya Amalia pun berbicara kepada Diana secara perlahan dan serius dengan berkata, "Diana, kamu tahu kan apa yang spesial dari diriku?" Diana pun bingung dengan pertanyaan Amalia. Diana yang masih dalam keadaan bingung dengan pertanyaan Amalia pun menjawab, "Yang spesial dari dirimu adalah kamu sahabat kami semua yang kebetulan satu kos dengan aku." Jawab Diana berseloroh. Amalia pun menjawab, "Benar Diana." Dan Amalia pun kembali mengucapkan terima kasih dan bahagianya bisa bertemu Diana dan ngobrol bareng pada saat itu. Dan Amalia berjanji untuk menginformasikan kepada sahabatnya yang lain bahwa Diana sudah memiliki kekasih bernama Aryo. Dan berniat mengembalikan cincin jomblonya. Di sini Diana semakin kebingungan dengan sikap dan pernyataan-pernyataan yang diucapkan oleh Amalia. Akhirnya Diana ditunjukkan sebuah berita tentang kecelakaan yang terjadi di sekitaran Cikampek 3 hari yang lalu. Ternyata dalam kecelakaan tersebut ada sosok Diana yang menjadi korbannya. Korban-korban saat itu tidak ada yang selamat karena kecelakaan yang terjadi sangat hebat. Amalia kembali memberitahukan kepada Diana bahwa sahabat-sahabat Diana yang lain pun sudah mengetahui kabar ini. Hal ini ditunjukkan oleh dengan percakapan BlackBerry dan info dari Friendster mereka. Diana semakin tidak percaya akan hal ini dan menganggap ini semua kejahilan dari Amalia saja. Amalia menjelaskan kepada Diana bahwa Diana saat ini
mampu melihat makhluk-makhluk halus tersebut bukan karena di kosan ini tiba-tiba berhantu, tetapi karena memang sosok Diana yang sudah satu alam dengan makhluk-makhluk itu. Dan Amalia pun menambahkan bahwa Diana disuruh pergi oleh makhluk-makhluk halus itu karena memang tempat Diana sudah bukan di sini lagi. Dan mungkin saja sosok bayangan hitam yang selalu mengajak Diana dengan ajakan-ajakan yang lembut tadi adalah sosok yang mau menjemput Diana kembali ke alam arwah. Mendengarkan penuturan dari Amelia tersebut, Diana pun semakin tidak kuasa menahan air matanya. Diana pun meminta maaf kepada Amalia atas segala perbuatan dan kesalahan yang mungkin saja dia lakukan selama ini. Diana pun meminta Amalia untuk menghubungi sahabat-sahabatnya dan meminta Amalia menjadi perantara dirinya untuk meminta maaf kepada sahabat-sahabatnya itu. Akhirnya Amalia pun menghubungi sahabat-sahabatnya dan menginformasikan bahwa saat ini Amalia sedang bersama arwah Diana. Dan Amalia menjadi perantara percakapan antara Diana dengan sahabat-sahabatnya yang lain. Pembicaraan yang penuh dihiasi oleh air mata dan permintaan maaf dari semuanya. Akhirnya Diana pun mengikhlaskan keberadaannya saat ini. Dan menitipkan sebuah informasi bahwa Diana sudah memiliki kekasih dan siap mengembalikan cincin jomblo miliknya kepada sahabat-sahabatnya. Dan singkat cerita, akhirnya sahabat-sahabat Diana pun membuatkan sebuah acara penyerahan cincin tersebut untuk memenuhi keinginan terakhir Diana dan mengenang Diana sebagai salah satu sahabat terbaik buat mereka sampai kapanpun. Dan tak lupa mereka pun mendoakan agar arwah Diana diterima di surganya Allah dan ditempatkan di tempat yang terbaik. Sampai di sini kisah yang dapat saya sampaikan barusan. Dan saya memohon maaf kepada teman-teman yang mendengarkan kisah ini dikarenakan saya tidak bisa menahan emosi dan membacakannya sambil menahan air mata dan sambil menangis. Karena memang buat saya kisah ini sangat menyentuh dan banyak sekali kita dapat ambil hikmah dan pelajaran. Pelajaran dan hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah tentang sebuah persahabatan yang sangat dekat. Dan semoga teman-teman yang mendengarkan kisah ini dan yang memiliki sahabat atau mempunyai persahabatan agar dapat menjaga persahabatannya dengan baik sampai akhir hayatnya. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa dukung channel saya dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa diklik tombol like, jangan lupa di komen, dan jangan lupa dibagikan ke media sosial teman-teman yang lainnya. Dan saya juga mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini. Buat teman-teman yang ingin menyampaikan atau memiliki kisah-kisah misteri, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Instagramnya sudah saya sematkan di atas. Saya Rahayu Fajri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.